Dia adalah seorang budak wanita yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Dia juga adalah satu-satunya istri Rasulullah yang berasal dari Mesir. Kedatangannya dari Mesir ke Madinah merupakan hadiah dari penguasa Mesir Muqawqis. Pada saat itu, Rasulullah mengirim surat melalui Hatib bin Balta'ah yang menyuruhkan kepada Raja Mesir tersebut untuk memeluk agama Islam, yang mana pesan tersebut bertulis dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad bin Abdullah untuk Al-Muqawqis, aku mengajakmu untuk menyebarkan Islam. Peluklah Islam, maka kamu akan selamat. Allah akan memberi pahala kepadamu 2 kali lipat. Jika kamu berpaling, maka kamu adalah orang-orang yang berdosa. Raja Muqawqis menerima kedatangan Hatib dengan baik. Namun, dia menolak ajakan Rasulullah untuk memeluk agama Islam. Ketika Hatib kembali ke Yastrib, Muqawqis memberi banyak hadiah untuk Rasulullah. Ada keledai dan kuda putih, pakaian pilihan, serta kerajinan dari Mesir. Dia juga menyertakan 3 hamba sahaya, yakni Maria dan 2 saudara perempuannya Sirin serta Maburi. Di tengah perjalanan, ketiga hamba sahaya itu terlihat sangat sedih. Mereka seakan tidak rela meninggalkan kampung halamannya, yaitu Mesir. Hatib menghibur mereka dengan menceritakan tentang Rasulullah dan keindahan agama Allah, yaitu Islam. Lalu dia mengajak Maria, Sirin, dan Maburi untuk memeluk agama Islam. Ketiga budak asal Mesir itu pun menerima dengan ikhlas untuk memeluk agama Islam. Di Madinah, Rasulullah telah menerima kabar tentang penolakan dari Muqawqis. Namun, beliau tidak menduga mendapat kiriman 3 budak. Nabi mengambil Maria sebagai budaknya dan menyerahkan Sirin kepada penyairnya, Hasan bin Sabit. Sedangkan Maburi diberikan kepada Abu Huzaifah al-Adawi. Maria berbeda dengan hamba sahaya lainnya. Diriwayatkan dia berasal dari kalangan Koptik yang memiliki kulit putih, cantik, dan ramah. Menurut Imam Al-Baladziri, sebenarnya ibunda dari Maria adalah keturunan bangsa Romawi. Maria mewarisi kecantikan ibunya sehingga memiliki kulit yang putih, berparas cantik, berpengetahuan luas, dan berambut ikal. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di Mesir, sehingga sedikit sekali yang mengetahui tentang riwayat Maria. Hanya diketahui nama lengkapnya saja, yaitu Maria binti Syama'un. Lahir di Hafen, wilayah yang berada di dataran tinggi Mesir. Ayahnya berasal dari suku Kipti, sedangkan ibunya penganut agama Masehi Romawi. Setelah dewasa, Maria bersama saudara perempuannya, yaitu Sirin, dipekerjakan di istana Raja Muqawqis. Rasulullah membebaskan Maria Al-Kiptiyah, lalu menikahinya. Walaupun ia dulunya adalah seorang budak, Nabi Muhammad SAW tidak membedakan Maria dengan istri-istrinya yang lain. Dia menempatkan Maria di rumah Haritsah bin Nu'man yang terletak di sebelah masjid. Maria pun menjadi ibu dari orang-orang yang beriman atau Ummul Mukminin. Setelah setahun di Madinah, Allah menghendaki perempuan yang sopan dan ramah ini kehamilan. Rasulullah SAW sangat bahagia mendengar kehamilan Maria, terlebih setelah putra-putrinya, yaitu Abdullah dan Qasim, serta Ruqayyah meninggal dunia. Maria adalah istri Rasulullah setelah Khadijah yang bisa memberikan Rasulullah keturunan anak. Di bulan Zulhijjah, di tahun ke-8 Hijriah, Maria melahirkan seorang bayi laki-laki. Kelahiran anaknya menjadikan Maria sebagai budak yang merdeka sepenuhnya. Kehadiran bayi dari Maria ini mendapat sambutan gembira dari masyarakat Madinah. Pada hari ke-7, Rasulullah mengakikahkan anak laki-lakinya dengan menyembelih 2 ekor domba besar, lalu mencukur rambut dan bersedekah kepada orang miskin dengan harta senilai perak sesuai dengan timbangan rambut si bayi yang telah dicukur. Selanjutnya, Nabi Muhammad mengubur potongan rambut anaknya dan menamai bayinya dengan nama yang indah. Rasulullah SAW memberi anak laki-lakinya dengan nama Ibrahim bin Muhammad. Harapannya kelak, Ibrahim kecil mendapat berkah sebagaimana nama bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim kecil disusui oleh seorang istri tukang pandai besi bernama Abu Saif yang tinggal di perbukitan Madinah. Namun, ketika Ibrahim kecil berusia 19 bulan, ia jatuh sakit. Kondisi ini membuat Rasulullah SAW dan Maria sedih. Maria ditemani saudara perempuannya Sirin menunggui Ibrahim yang kondisinya semakin parah.
Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah, wahai Ibrahim." Tanpa disadari, Rasulullah yang ditemani Abdurrahman bin Auf menangis bercucuran air mata. Kondisinya semakin parah dan atas kehendaknya Ibrahim kecil pun meninggal dunia. Rasulullah SAW kembali bersabda, "Wahai Ibrahim, seandainya ini bukan perintah yang hak, janji yang benar, dan masa akhir kita yang menyusuli masa awal kita, niscaya kami akan merasa sedih atas kematianmu lebih dari ini. Kami semua merasa sedih. Wahai Ibrahim, mata kami menangis, hati kami bersedih, dan kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah." Begitulah ungkapan kesedihan Rasulullah SAW yang menghadapi kepergian putranya yang dicintainya. Walaupun perasaannya sangat sedih, beliau tidak meratapi, apalagi berteriak mengucapkan kata-kata yang berlebihan. Menangis adalah bukti kasih sayang, sedangkan teriakan itu dari setan. Hal ini sebagai contoh bagi umatnya ketika menghadapi musibah. Walaupun demikian berat, namun tetap tidak berlebihan. Rasulullah mengurus sendiri jenazah Ibrahim dan mensolatinya dengan takbir 4 kali. Ibrahim dimakamkan di Baqi bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari. Orang-orang pun lalu menghubungkan kematian Ibrahim dengan gerhana. Namun, Rasulullah meluruskan, gerhana bulan dan matahari tidak terjadi karena kematian atau hidupnya seseorang. Setelah Rasulullah wafat, Maria hidup menyendiri. Setelah kematian anaknya Ibrahim dan Rasulullah, beliau menghabiskan hidupnya dengan beribadah. Maria wafat 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu bulan Muharram di tahun ke-46 Hijriah. Pada saat itu adalah masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Khalifah Umar juga yang mensolati jenazah istri Rasulullah tersebut. Kemudian jasad Maria pun dimakamkan di Baqi.